Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adiansyah dari Universitas Nurul Huda, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 7. Jadi di sini kita akan belajar tentang iman, Islam, dan ihsan sebagai kesatuan yang indah. Pasti kalian pernah kan belajar tentang iman, Islam, dan ihsan? Oke, lanjut ya. Coba kalian lihat gambar ini. Ini gambar tentang orang yang sedang sholat. Nah, ini salah satu ilustrasi atau bentuk dari iman atau mengerjakan iman. Jadi kalian tahu kan ini, karena kalau kalian seorang muslim, kalian pasti melakukan ini. Baik, di sini yang pertama hakikat iman. Secara bahasa, iman berasal dari kata amanah yu'minu imanan, yang berarti percaya, membenarkan, dan meyakini. Sedangkan secara istilah, iman berarti meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan anggota badan. Artinya, iman bukan hanya sekedar ucapan atau keyakinan di hati, tetapi juga harus dibuktikan dengan amal perbuatan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini berarti iman itu percaya dengan sepenuh hati. Kemudian tidak hanya percaya, karena kita sebagai seorang muslim, kita harus mengimani, meyakini Tuhan yang Maha Esa itu hanya Allah. Tapi tidak hanya di dalam hati saja, tapi kita kerjakan perintahnya dan jauhi larangannya. Atau kita harus bisa membuktikan secara action atau aksi. Jadi itu tidak hanya di dalam hati, namun kita harus melaksanakan di kehidupan kita atau di kehidupan sehari-hari kita. Jadi begitu. Jadi iman ini percaya melalui hati, kemudian diucapkan secara lisan, namun juga harus dikerjakan atau mengamalkan perbuatan dengan anggota badan kita. Mungkin itu ibadah atau ya tidak hanya ibadah sih sebenarnya, itu mencakup semua aspek. Oke, jadi gimana? Kalian paham kan untuk pengertian iman ini? Nah, kemudian di sini ada firman Allah Quran surat An-Nisa ayat 136. Ini artinya, wahai orang-orang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasulnya Nabi Muhammad, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, dan kitab yang diturunkan sebelumnya. Siapa yang kufur kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dan hari akhir, sungguh dia tersesat sangat jauh. Oke, di sini kita itu disuruh mengimani. Nah, ini isi dari Quran surat An-Nisa ayat 136. Yang pertama, iman kepada Allah. Kita seorang muslim wajib mengimani Allah sebagai Tuhan kita, dan kita harus melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua, iman kepada malaikat. Kalian tahu kan, malaikat itu yang wajib diketahui itu ada 10. Yang pertama Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, dan Ridwan. Jadi kita itu wajib mengimani malaikat-malaikat Allah. Kemudian yang ketiga ada iman kepada kitab-kitab. Kitab-kitab ini ada Taurat, Zabur, Injil, dan kitab suci kita, Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kemudian yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul. Kalian sudah paham lah. Kemudian yang kelima, iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir ini berarti kita mempercayai bahwa dunia itu tidak selamanya atau tidak abadi. Jadi pasti akan tiba masanya bumi ini, isi seluruh alam semesta akan hancur. Karena itu ketetapan dari Allah. Kemudian yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Nah, di sini iman kepada qada dan qadar ini berarti kita itu harus meyakini bahwa ada takdir-takdir Allah yang mutlak tidak bisa dirubah. Itu qada. Tapi untuk yang qadar, kita bisa merubah takdir itu dengan cara ikhtiar berusaha. Contohnya, kita itu masih di kalangan sekolah. Nah, mungkin kita belum tahu, belum bisa. Di situ kita harus belajar supaya pintar atau pandai. Nah, di situ namanya ikhtiar. Terus berusaha untuk mencapai tujuan kita. Itu salah satu cara merubah takdir atau qadar. Kalau yang qada tadi
Itu sudah mutlak dari Allah dan tidak bisa diganggu gugat. Oke, paham ya? Oke, kali ini kita masuk di yang Islam. Islam berasal dari kata aslama yang berarti tunduk dan berserah diri. Agama yang mengajarkan ketauhidan atau keesaan Allah, mengatur hidup manusia secara menyeluruh. Nah, di sini jadi Islam itu berarti kita berserah diri kepada Allah. Kemudian Islam itu agama yang mengatur secara menyeluruh. Tidak mungkin sih, itu sudah pasti ada, karena kita sudah diatur dari bangun tidur sampai kita bangun, dari kita kecil sampai kita mati. Kemudian ada juga tentang hukum-hukum, itu sudah tercantum dalam Al-Quran atau kitab kita bagi seorang muslim. Oke, jadi pengertian Islam itu ya. Nah, ini hakikat Islam. Hakikat Islam bukan hanya sekedar nama sebuah agama. Nah, di sini jadi Islam itu bukan hanya sebuah nama atau sekedar nama agama kita, tetapi merupakan jalan hidup, way of life, yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari akidah, ibadah, akhlak, hingga muamalah. Jadi agama Islam ini agama yang sempurna. Jadi mencakup seluruh aspek kehidupan, mulai dari akidah ini seperti ya perbuatan kita, akhlak kita, norma kita, kemudian ibadah, akhlak, kemudian muamalah atau tentang hukum-hukum itu sudah ada semuanya di Al-Quran. Oke, jadi Islam itu agama yang sempurna, itu mencakup seluruh aspek atau tadi apa yang namanya way of life. Oke, jadi kalian harus paham bahwa agama kita ini, agama Islam adalah agama yang sempurna. Nah, di sini ada rukun Islam. Kalian pasti semua tahu ya, apa sih itu rukun Islam dan ada berapa sih itu? Nah, pasti ada 5. Yang pertama syahadat. Ya, kalian pasti tahulah, orang yang mungkin non-Islam ingin masuk Islam itu pasti awalnya ketika ingin masuk pasti disuruh membaca 2 kalimat syahadat, kemudian sholat, zakat, puasa, haji. Nah, di sini sholat kita itu ya seperti tadi yang dibilang, kita melaksanakan semua perintahnya atau perintah Allah, kemudian menjauhi larangannya. Di sini ada zakat, ketika zakat fitrah itu waktu Ramadan, kemudian ada puasa Ramadan itu kan wajib, kemudian haji ini bila kita mampu. Mungkin ketika kita belum mampu ya kita berusaha supaya bisa menunaikan ibadah haji. Semoga kita semua bisa melakukan atau menunaikan ibadah haji, amin. Ini kita sudah masuk di ihsan. Ihsan itu secara bahasa, ihsan berasal dari kata ahsana yuhsinu ihsanan yang berarti berbuat baik, memperindah atau melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Jadi di sini kita ihsan ini melakukan dengan sebaik-baiknya. Contoh ketika kita dalam melakukan ibadah, kita itu harus bersih, harus suci, harus rapi, harus khusyuk dalam melaksanakannya, itu ya. Nah, di sini ihsan bukan hanya berlaku dalam ibadah, tetapi juga dalam seluruh aspek kehidupan. Nah, di sini artinya bahwa ihsan ini, berbuat baik ini tidak hanya dalam ibadah, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Ini harus dilakukan dengan penuh kesadaran bahwa Allah itu selalu mengawasi kita. Jadi kita itu harus tahu bahwa Allah itu selalu mengawasi kita dan kita harus selalu berusaha berbuat baik. Contoh mungkin dalam lingkungan sekolah, teman kita tidak punya pena. Nah, kita sebagai teman yang baik harus mengusahakan kalau punya 2 pena ya kita pinjamkan. Itu salah satu mungkin contoh kecil berbuat baik atau melakukan amal soleh. Nah, itu harus dilakukan bagi setiap kaum muslim, dan kita harus belajar sejak dini, jangan ditunda-tunda, karena itu harus kita biasakan. Jadi begitu ya anak-anak, paham? Oke, hubungan iman, Islam, dan ihsan. Yang pertama iman itu sebagai pondasi atau keyakinan batiniah. Jadi di sini kita sebagai seorang muslim itu yang paling utama adalah mempunyai iman.
karena iman itu sebagai pondasi kita. Ketika kita melakukan segala amal perbuatan tanpa ada iman, itu tidak memiliki makna di sisi Allah. Jadi iman itu yang paling utama. Kemudian Islam sebagai dasar amal lahiriah. Jadi Islam itu seperti kita melaksanakan perintahnya Allah, kemudian menjauhi larangannya. Itu seperti kita melakukan sholat, zakat, puasa, dan haji. Kemudian yang ketiga, ihsan sebagai puncak kesempurnaan ibadah dan akhlak. Ihsan adalah tingkatan tertinggi dalam beragama, yaitu berbuat baik dengan penuh kesadaran bahwa Allah selalu mengasihi kita. Jadi di sini ihsan itu sebagai amal soleh kita, sebagai puncak atau kesempurnaan ibadah. Kemudian yang pertama tadi sudah ada iman sebagai dasar dalam hati, percaya pada Allah tadi. Kemudian Islam melaksanakan perintah atau seperti kita menunaikan kewajiban kita. Kemudian yang terakhir itu ihsan. Nah ini yang paling penting, ini ada ihsan itu seperti kehidupan kita sehari-hari, melakukan perbuatan baik dan amal soleh, seperti itu ya. Nah pentingnya iman, Islam, dan ihsan dalam membentuk perilaku. Kemudian yang pertama itu ada tobat, berjanji tidak mengulangi kesalahan dan maksiat. Jadi di sini kita ketika pernah melakukan salah, kemudian kita harus berusaha untuk tidak mengulanginya kembali. Kemudian menjauhkan diri dari dosa dan maksiat, mengalihkan kesenangan duniawi kepada sesuatu yang lebih bermakna. Jadi ini bukan berarti kita melupakan duniawi, tetapi kita harus menyeimbangkan. Jadi 50% dunia, 50% akhirat. Kemudian kalau bisa ya kita berbanyak akhirat, seperti sering melaksanakan ibadah. Kemudian karena rela menerima dan merasa cukup dengan apa yang telah dapat. Nah ini salah satu bersyukur lah, kita mempunyai rasa bersyukur terhadap apa yang telah diberikan kepada Allah kepada kita. Dan sabar menahan diri dari emosi, kita harus sabar dalam menghadapi ujian, sabar dalam segala hal. Kemudian tawakal atau berserah diri kepada Allah. Ketika kita dapat sesuatu masalah, kita harus berserah diri kepada Allah dan harus selalu sabar, ikhtiar. Jadi pokoknya kita harus berserah diri kepada Allah, bahwa Allah itu memiliki takdir yang baik untuk kita, seperti itu. Jadi kesimpulannya, hubungan iman, Islam, dan ihsan adalah saling melengkapi dan menyempurnakan. Karena tadi kan sudah kita pelajari, yang pertama iman itu sebagai pondasi, kemudian Islam sebagai dasar, dan ihsan itu sebagai penyempurnanya. Jadi iman, Islam, dan ihsan itu semuanya saling berhubungan satu sama lain dan saling menguatkan. Jadi itu tidak bisa terpisahkan. Jadi kalau cuma ada iman kemudian yang dua nggak ada, itu nggak bisa. Jadi semuanya ini saling keterkaitan dan saling menguatkan. Jadi kita sebagai seorang muslim yang sempurna adalah yang beriman dengan hati, berislam dengan amal, dan berihsan dalam perbuatannya. Seperti itu ya. Itu cukup mungkin untuk pelajaran hari ini. Oke, mungkin cukup untuk hari ini ya. Thank you very much for attention and see you next time. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.